Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang gerakan modernisasi Islam, yang mana gerakan modernisasi Islam adalah gerakan pembaharuan terhadap peradaban perkembangan Islam. Selebihnya akan dijelaskan oleh kelompok kami yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Adlan Rosyid Asidiki, NIM 2110404093, program studi PAI kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nama saya Tania Firdaus, NIM 211040100084, program studi PAI kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nama saya Numan Fatih, NIM 2110401092, program studi PAI kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nama saya Zalsa Neni Septiana, NIM 211040100083, program studi PAI kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengertian gerakan modernisasi Islam. Gerakan pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan ini disebut dengan istilah tajdid. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama, sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam seringkali terjadi atau timbul masalah baru yang belum terdapat penentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslimin akan mencari jawaban tersebut dengan beristihad melalui metode ijma dan qiyas yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis. Kendati demikian, istilah pembaharuan Islam mulai populer pada abad ke-18, lebih tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dan dunia Barat. Dengan kata lain, istilah modernisasi ini berarti sebuah kemajuan tatanan dari keadaan yang kurang baik ataupun kurang berkembang ke keadaan yang lebih baik. Di antara hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan modernisasi Islam adalah yang pertama, adanya sifat jumud atau stagnan. Stagnan atau jumud sendiri adalah sifat tidak mau menerima pemikiran baru atau suatu perubahan, dan dia sangat berpegang teguh terhadap pemikiran lama, yang mana pemikiran lama tersebut sudah dia yakini, sehingga ketika ada pemikiran lain maka dia menganggap pemikiran tersebut sesat. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir atau beristihad, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Untuk itulah perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sifat jumud dan menggelakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Poin yang kedua adalah persatuan di kalangan umat Islam terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk bersatu melawan imperialisme Barat. Yang ketiga yaitu hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat, terutama pasca terjadinya peperangan antara Kerajaan Utsmani dengan Kerajaan Eropa, di mana biasanya Kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan, namun pada saat itu mengalami kekalahan. Hal ini membuat tokoh-tokoh Utsmani menyelidiki apa rahasia di balik kemenangan Eropa tersebut. Ternyata rahasianya adalah sistem militer modern, sehingga pembaharuan dalam dunia Islam pun salah satunya dipusatkan kepada bidang militer. Poin yang keempat yaitu pembaharuan Islam berbanding balik dengan Renaissance. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni bertujuan untuk memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas.
Poin yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari tahun 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aqo, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putra dan salah seorang di antaranya bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga 20 Masehi. Beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Lalu beliau mulai melakukan upaya-upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Untuk memajukan Mesir, beliau melakukan pembaharuan ekonomi dan militer. Atas saran para penasihatnya, beliau juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha membedakan pembaharuan yang ada antara struktur politik dan keagamaan. Sejak beliau menguasai Mesir, beliau telah banyak melakukan upaya pembaharuan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan maupun pendidikan. Proses pembaharuan ini dipengaruhi oleh proses transformasi dan majunya ilmu pengetahuan serta teknologi, baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan intelektual yang lahir dari sebuah paradigma baru. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun seorang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kedua orang tua beliau tinggal di desa Mahalah Nasr setelah berpindah-pindah ke banyak tempat. Beliau dari kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis. Pada usia 12 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung sang ayah. Pemikiran-pemikiran cemerlangnya mulai muncul ketika beliau dikirim belajar secara formal oleh sang ayah ke perguruan Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, dan lain-lain, yang terletak di desa Tanta, salah satu desa di Mesir. Namun, beliau merasa bahwa apa yang dipelajarinya sangat monoton, dan beliau tidak mengerti apa maksud dari ilmu yang beliau dapatkan, karena beliau hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa tahu apa substansinya. Beliau tidak puas dengan metode belajar yang ada hanya mementingkan hafalan tanpa memahami pengertian dari yang dipelajarinya. Bahkan beliau berpikir lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan waktu hanya untuk menghafal istilah nahwu, shorof, dan lain-lain tadi yang tidak dipahaminya, sehingga beliau kembali ke Mahalah Nasr atau ke kampungnya dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan dalam usia 16 tahun. Lalu pada tahun 1871, beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir pada tahun itu. Dari Al-Afghani, beliau mendapatkan pengetahuan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti atau eksak. Meskipun sebelumnya beliau telah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, namun metode yang dipakai oleh Al-Afghani adalah metode yang telah lama dicarinya selama ini. Metode pengajaran yang digunakan oleh Al-Afghani adalah metode praktis yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara berdiskusi. Pada tahun 1877 hingga 1888, beliau diasingkan ke Beirut
karena terlibat gerakan politik. Beliau dituduh bersekongkol untuk menggulingkan David Taufik. Diperasingkan ini, beliau bekerja sebagai guru dan penulis. Ketika menghadapi banyak rintangan, beliau jatuh sakit dan meninggal pada 8 Jumadil Awal 1322 Hijriah atau 11 Juli 1905. Jenazah Abduh dikebumikan di pemakaman negara Kairo. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, dekat Kanar distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme dan menjadikan umat Islam menjadi statis. Sebab-sebab lain adalah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, lemahnya persaudaraan antara umat Islam dan lain-lain. Untuk mengatasi semua hal ini, menurut pendapatnya ialah umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat. Pemerintahan otokratis harus diubah menjadi demokratis, dan persatuan umat Islam harus diwujudkan sehingga umat akan maju dan sesuai dengan tuntutan zaman. Ia juga menganjurkan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan secara umum, yang tujuan akhirnya untuk memperkuat dunia Islam secara politis dan menghadapi dominasi dunia Barat. Ia berpendapat tidak ada sesuatu dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan akal atau ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana ide-ide dari pemikiran politik Al-Afghani tentang negara sistem pemerintahan? Yang pertama, bentuk negara dan pemerintahan menurut Al-Afghani. Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Pendapat seperti ini tergolong baru dalam sejarah politik Islam yang selama ini harus mengenal bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut. Pendapat ini tampak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, sebab Barat lebih dahulu mengenal pemerintahan republik. Meskipun pemahaman Al-Afghani tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Lalu yang kedua, sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan otokratis, tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya dimiliki oleh para raja atau kepala negara untuk bertindak dan tidak teratur oleh undang-undang. Karena itu, Al-Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis merupakan salah satu identitas paling khas dari pemerintahan berbentuk republik. Lalu yang ketiga ada pan-islamisme. Solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun masih dalam jajahan bangsa Barat. Gagasan ini dikenal dengan sebuah pan-islamisme. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam. Kerjasama ini menentukan adanya rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap negara umat Islam dan menumbuhkan keinginan hidup bersama dalam suatu komunitas serta mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Persatuan Islam ini menjadikan tema pokok pada setiap tulisan Al-Afghani. Ia menginginkan agar umat Islam mengatasi perbedaan doktrin dan kebiasaan permusuhan. Perbedaan sekte tidak perlu menjadi hambatan dalam politik. Dan kaum muslimin harus mengambil pelajaran dari contoh Jerman yang kehilangan kesatuan nasionalnya karena terlalu memandang penting perbedaan agama. Bahkan perbedaan besar dalam doktrin wilayah Teluk antara Sunni dan Syiah dapat dijembatani sehingga menyerukan kepada bangsa Persia dan Afgan supaya bersatu, meskipun yang pertama adalah Syiah dan yang kedua adalah non-Syiah. Dan selama masa-masa akhir hidupnya, ia melontarkan ide rekonsiliasi umum dari kedua sekte tersebut. Al-Afghani menekan solidaritas sesama muslim karena ikatan agama.
Inilah ide orisinil yang merupakan bentuk solidaritas umat yang dikenal dengan Pan-Islamisme atau Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Lalu Syekh Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Al-Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini lahir pada tahun 1865 Masehi dan wafat tahun 1935 Masehi. Dikenal dengan nama Rashid Ridho, beliau adalah seseorang intelektual muslim asal Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridho mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu dibandingkan masyarakat kolonialisme barat dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ridho berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Mulai tahun 1898 hingga wafat tahun 1935, Ridho menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar. Dalam bidang agama, Rashid Ridho berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab ajaran pada saat itu sudah tercampur kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rashid Ridho berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang ditetapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab ajaran pada saat itu sudah tercampur bid'ah dan khurafat. Rashid Ridho juga menegaskan jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Ia kemudian mengamati pada fatalisme yang menyelimuti umat Islam pada waktu itu. Rashid Ridho berpendapat ajaran Islam seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dalam bermadzhab. Menurutnya, timbulnya perpecahan pada kalangan umat Islam dikarenakan adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, menurut Rashid Ridho, perlu kehidupan toleransi dalam bermadzhab, bahkan termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut mazhab Hambali. Karya beliau yang sangat terkenal dalam dunia Islam adalah karya beliau di bidang tafsir Al-Quran yang berjudul Tafsir Al-Manar. Pemikir dan cendekiawan Islam modern dan karya karya dan pandangan-pandangan serta pemikirannya sangat berpengaruh dalam Islam. Baik salam akidah, syariat dan sosial adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ridho berpendapat bahwa umat Islam bukan agama yang harus fokus pada rohani, bukan pula pada jasmani. Tapi Islam agama rohani dan jasmani sekaligus, secara seimbang, moderat dan integral. Dalam tafsirnya Al-Manar, saat menafsir surat Al-Baqarah ayat 143 berkata, "Adapun umat Islam dan adalah umat yang Allah telah himpunkan di dalamnya dua dimensi, yaitu ruh dan jasad. Maka umat Islam adalah umat rohani dan jasmani. Karenanya umat Islam adalah umat yang diberikan semua dimensi kemanusiaan. Karena umat manusia terdiri dari rohani dan jasmani." Paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dakwah Islam merupakan kewajiban bagi seorang muslim baik secara individu maupun kolektif. Yang kedua, gerakan pembaharuan dunia Islam mulai populer pada abad ke-18 Masehi. Yang ketiga, gerakan pembaharuan dunia Islam merupakan salah satu gerakan dakwah modern. Yang keempat, lahirnya gerakan pembaharuan Islam modern dilatar belakangi oleh adanya
kejumudan dalam beragama dan berpikiran pada masyarakat Islam, mandeknya pintu istihad, kemajuan bangsa-bangsa barat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perluasan wilayah. Yang kelima, di antara tokoh-tokoh pembaharuan Islam adalah Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Jamaluddin Al-Afghani. Dan yang keenam atau terakhir, dakwah Islam mesti disesuaikan dengan konteks, situasi, dan keadaan masyarakat yang senantiasa berkembang. Kiranya cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.